Selamat pagi anak-anak, kita kembali lagi kepada matpel kimia. Untuk memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke anak-anak, kita akan melanjutkan bab 1, yaitu mengenai peran kimia dalam kehidupan. Silakan dikeluarkan dulu buku catatan kalian dan alat tulisnya. Catat poin-poin penting dan juga penjelasan ibu yang tidak ada pada PPT, karena ini akan bermanfaat ketika nanti ulangan. Semua ulangan yang ibu keluarkan itu berdasarkan dari apa yang ibu jelaskan. Oke, kita bahas subbabnya dulu nih. Oke anak-anak, pertemuan minggu lalu kita sudah bahas mengenai hakikat ilmu kimia. Dan juga ibu sudah memberikan tugas kepada kalian, yaitu mengenai peran ilmu kimia bidang teknologi. Ini untuk anak multimedia, dan peran ilmu kimia bidang kesehatan. Jadi untuk 2 poin ini ibu tidak akan bahas, tapi ini akan ibu tetap keluarkan pada saat ulangan, yaitu berdasarkan dari tugas-tugas kalian yang sudah kalian kumpulkan. Oke, ibu akan masuk ke peran ilmu kimia di bidang pertanian. Oke, ini anak-anak, siapa sih yang nggak tahu pertanian ya? Kalian kira-kira berpikir nggak apa hubungannya kimia dengan pertanian nih, ya kan? Kenapa kok bisa ada hubungannya kimia gitu kan sama pertanian? Jadi, keberadaan pertanian itu sangat penting bagi suatu bangsa. Pertanian menghasilkan suatu produk pangan yang dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat. Apabila hasil pertanian suatu bangsa berkecukupan, maka bangsa tersebut akan tumbuh menjadi bangsa yang kuat. Pertanian pada zaman dahulu hanya mengandalkan sistem tradisional untuk mengelola tanah sampai memanen. Nah, akibatnya pertanian dengan sistem ini menghasilkan produk yang kurang maksimal. Namun, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya pada ilmu kimia nih, anak-anak, nah, permasalahan petani tersebut dapat diselesaikan, yaitu melalui peran kimia dalam pertanian. Nah, peran kimia yang akan kita bahas pada bidang pertanian itu ada 3. Ada pupuk, pestisida, dan analisis kimia. Nah, pupuk di sini ibu tekankan ini adalah pupuk buatan ya anak-anak, bukan pupuk alami. Oke, kita masuk ke pupuk nih anak-anak. Pupuk buatan merupakan salah satu produk kimia di dalam pupuk terkandung unsur-unsur yang diperlukan tumbuhan. Ingat ya anak-anak, di sini pupuk buatan. Jadi ada pupuk buatan dan juga ada pupuk alami. Pupuk alami itu apa? Pupuk alami itu contohnya adalah pupuk yang dibuat dari kotoran hewan, kemudian dari tumbuhan atau dedaunan yang sudah kering. Jadi benar-benar alami ya dia. Nah, kalau ini kita membahasnya pupuk buatan. Jadi pupuk buatan itu terbuat atau salah satu adalah produk dari kimia anak-anak. Kemudian unsur-unsur yang diperlukan tumbuhan itu ada nitrogen, ada fosfor, ada kalium. Nah, di sini kalian ibu tekankan harus mengingat nih ada N, ada P, ada K. Jadi di sini ada fosfor. Nanti ada nama juga yang mirip. Jadi kalian harus paham nih. Jadi salah 3 atau ada 3 unsur yang diperlukan tumbuhan anak-anak, sehingga maka dibuatlah pupuk yang ada nitrogennya, yang ada fosfornya, yang ada kaliumnya. Di sini kita bahas yang pertama itu. Oke, kita bahas nih pupuk buatan ya. Yang pertama ada pupuk urea, kemudian ada pupuk SP, dan yang ketiga ada pupuk NPK. Kita bahas satu-satu. Pupuk urea ini dia mengandung kadar nitrogen atau N sekitar 46. Oke, kita bandingkan nih anak-anak. Kalau pupuk SP ini mengandung kadar fosfor atau P itu sebesar 36%. Nah, anak-anak, pupuk SP ini dia juga biasanya disebut dengan pupuk SP36. Jadi kalau nanti ketika di soal ibu tulisnya pupuk SP36, kalian nggak perlu bingung karena
itu sama saja. Kenapa 36? Karena di sini dia mengandung fosfornya 36%. Nah, kalau yang urea ini hanya sekitar. Kalau sekitar itu berarti boleh kurang, boleh lebih, atau boleh pas juga ya anak-anak. Tapi kalau pupuk SP ini dia sebesar, berarti dia memang besarnya 36%. Kandungannya beda. Kalau yang urea nitrogen, kalau yang pupuk SP itu fosfor, dan kalau NPK itu adalah mengandung lebih dari satu unsur, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, sesuai namanya nih, NPK berarti nitrogen, fosfor, dan kalium. Jadi, khusus untuk pupuk NPK, dia mengandung 3 unsur ya anak-anak. Kemudian, kandungan unsur N atau kandungan unsur nitrogen, fosfor, dan kalium dalam pupuk NPK yang terjual di pasaran itu bervariasi sesuai kebutuhan petani. Jadi kalau yang ini dia kandungannya itu bervariasi sesuai kebutuhan petani, ya kan? Jadi inget ini sekitar 46%, ini 36%. Kalau yang ini itu sesuai kebutuhan kandungannya. Kemudian ciri-ciri yang kedua itu berbentuk butiran kristal berwarna putih. Oke. Jadi bentuknya itu butiran kristal berwarna putih untuk pupuk urea. Kalau pupuk SP berbentuk butiran berwarna keabu-abuan. Nah, kalau ini kristal itu kecil ya anak-anak. Jadi dia kecil dan berwarna putih nih untuk urea. Nah, kalau yang SP ini dia berbentuk butiran aja, berarti sudah sedikit besar dibandingkan yang si urea. Sedangkan warnanya berwarna abu-abu. Kalau pupuk NPK ini dia berbentuk butiran besar berwarna merah bata. Oke, jadi kalau dari ukuran yang paling kecil adalah pupuk urea, kemudian baru pupuk SP, dan baru paling terbesar itu ada pupuk NPK. Jadi nanti kalau ada pertanyaan pupuk ukuran yang paling terkecil itu siapa, ya kan? Jangan sampai salah ya. Jadi yang paling terkecil itu ada urea, yang keduanya ada SP, dan yang ketiganya itu ada pupuk NPK. Nah, rumus kimianya untuk urea ini penekanan ya, karena kita bahas kimianya, maka di sini kita bahas rumus kimianya. Rumus kimianya itu adalah CONH2. Oke. Jangan sampai salah, perhatikan ini angkanya yang ini nih. Jangan sampai nanti nulisnya salah, karena kalau nulisnya salah maka nanti pas saat ulangan pun salah. Untuk rumus kimia pupuk SP itu ada P2O5 ya anak-anak. Kemudian untuk pupuk NPK di sini Ibu tidak masukkan rumus NPK. Kenapa? Karena dia sesuai dengan ini. Rumusnya NPK ya. Yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Ciri-ciri yang selanjutnya itu mudah terlarut dalam air dan mengisap air. Oke. Mudah terlarut dalam air dan mengisap air. Sehingga maka dia itu tidak bisa disimpan ya, tidak bisa disimpan di mana, karena dia akan setiap ada yang lembab dia akan mengisap air dan juga mudah terlarut. Makanya dia untuk pupuk urea ini sebisa mungkin ketika sudah dibeli maka dipakai ini untuk pupuk urea. Kemudian pupuk SP ini mudah terlarut dalam air dan tetapi tidak mudah mengisap air. Oke anak-anak, maksudnya mengisap air itu apa sih? Maksudnya mengisap air itu adalah kalau ketika kalian ada air nih, terus kalian kasih tisu ya kan. Nah, tisu itu akan menyerap. Jadi mengisap itu maksudnya mengisap itu adalah menyerap ya anak-anak. Jadi kalau si pupuk SP ini dia mudah terlarut tapi tidak mudah mengisap air atau menyerap air anak-anak, sehingga bisa disimpan cukup lama jika kondisi penyimpanan baik ya. Kalian harus bedain ya. Kalau yang ini karena dia mudah terlarut dalam air dan mengisap air sehingga dia tidak bisa disimpan lama. Jangankan lama, sebentar pun dia nggak bisa disimpan ya kan. Sebisa mungkin harus langsung dipakai. Kemudian yang ketiga ini ada pupuk NPK. Pupuk NPK ini dia dapat disimpan di gudang dalam waktu yang cukup lama ya, atau dalam
Nih kurang nih Ibu kalimatnya. Jadi dapat disimpan di gudang dalam waktu lama karena tidak mudah menyerap air. Jadi karena dia tidak mudah menyerap air, tidak mudah terlarut juga, maka dia dapat disimpan dalam waktu lama. Kalau yang pupuk SP, dia bisa disimpan tapi cukup lama. Oke, harus kalian bedakan. Kalau pupuk SP bisa disimpan tapi dalam waktu cukup lama. Tapi kalau pupuk NPK bisa disimpan dalam waktu lama. Oke, harus di garis bawahi ya kalian. Oke, kemudian kita masuk ke poin kedua nih anak-anak, mengenai pestisida. Oke, pestisida digunakan untuk membasmi hama, penyakit yang dapat menyerang tanaman. Ya kan? Oke, Ibu ulangi, pestisida digunakan untuk membasmi hama dan penyakit yang dapat menyerang tanaman. Nah, pestisida ini mengandung zat kimia aktif anak-anak. Kalau tadi kita bahas di pupuk, zat kimianya itu ada 3, ada nitrogen, fosfor, sama kalium. Nah, untuk pestisida ini zat yang dipakai itu ada klorin, kemudian ada fosfat. Nah, di sini kalian jangan sampai terbalik. Kalau di pupuk itu fosfor, kalau di pestisida itu fosfat. Oke, jangan sampai terbalik, Ibu tekankan, karena nanti soal yang akan Ibu buat ini akan mengecoh pengetahuan kalian. Oke, terus jenis pestisida yang dijual di pasaran nih anak-anak berbeda-beda. Sesuai apa? Sesuai kebutuhan si petaninya. Petaninya itu misalkan padi ya kan, berarti kalau padi biasanya itu dia hamanya itu berupa tikus. Berarti dia membutuhkan pestisida apa? Di sini akan Ibu bahas jenis pestisida ada 4. Yang pertama itu ada insektisida. Insektisida itu apa? Jadi insektisida itu adalah pestisida yang untuk khusus ya, dia membasmi hama serangga. Oke, di sini untuk hama serangga. Kemudian untuk yang rodentisida ini adalah untuk membasmi hama tikus. Nah, berarti kalau petani padi, maka biasanya dia beli jenis yang ini, yaitu rodentisida. Kemudian yang ketiga ini ada herbisida. Herbisida ini untuk hama yang berbentuk gulma ya. Ini hama yang berbentuk gulma. Kemudian yang keempat ini ada fungisida. Fungisida ini untuk membasmi hama jamur yang berbentuk jamur, maka menggunakan pestisida jenis ini. Jadi harus kalian tambahkan nih di catatan kalian, karena nanti ketika pertanyaannya herbisida itu adalah pestisida yang digunakan untuk membasmi hama apa. Nah, kalian harus tahu. Makanya di sini Ibu tidak jelaskan terlalu detail supaya kalian tetap mendengarkan penjelasan Ibu, karena beberapa yang Ibu dapatkan kemarin mereka hanya melihat, men-skip, lalu dia mencatat. Jadi ingat ya, catatan lengkap pun Ibu nilai sesuai dengan kalian. Kalau catatannya itu lengkap, itu maka nilainya akan bagus. Kemudian yang ketiga itu mengenai analisis kimia anak-anak. Jadi analisis kimia ini, dengan analisis ini didapat informasi mengenai kandungan tanah dan kesuburan tanah. Ingat ya, kalau kita menganalisis maka kita akan mendapatkan informasi mengenai kandungan tanah dan kesuburan tanah. Kalau kita tahu kandungan tanah dan kesuburan tanah, maka kita sebagai petani kita dapat menentukan tanaman yang tepat untuk ditanam. Oke, jadi misalkan pohon tomat, kita mau nanam pohon tomat. Nah, untuk petani-petani ini, kalau misalkan nanam, misalkan tiba-tiba si petani punya 2 lahan nih, lahan di A bagian dataran rendah, terus kemudian ada lahan B di dataran tinggi. Di dataran tinggi pohon tomat itu tumbuh subur, ya kan? Ketika di dataran rendah pohon tomat itu tidak tumbuh dengan subur. Kenapa? Karena petaninya ini tidak melakukan analisis kimia.
Kalau dia menganalisis kimia, maka dia akan tahu nih, oh ternyata tanah yang bagian bawah itu tidak cocok ditanami pohon tomat, melainkan pohon yang lain yang lebih tepat. Jadi dengan melakukan analisis kimia ini, jadi petani akan mengeluarkan uang terlebih dahulu, tapi akan menghasilkan panen yang bagus. Kenapa? Karena panennya sesuai dengan jenis tanahnya. Kalau yang di bawah berarti dia tidak menanam tomat lagi, melainkan tanaman yang cocok. Ya kan? Jadi analisis kimia ini sangat menguntungkan. Kemudian, jika tanaman kekurangan zat-zat yang dibutuhkan, maka dapat menggunakan pupuk buatan. Jadi ketika misalkan sudah menganalisis kimia, ternyata tanah yang di bagian bawah nih, misalkan tanah yang di bagian lahan bawah nih, ternyata kekurangan zat hara berupa nitrogen. Nah, berarti kalau kurangnya nitrogen pada kandungan tanah itu, maka berarti dibutuhkan pupuk apa? Pupuk urea. Terus kemudian ternyata setelah dianalisis kimia, ternyata dia kekurangan nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Maka yang digunakan pupuk apa? Yaitu pupuk NPK gitu ya. Jadi yang poin ketiga ini dia saling berkaitan dengan pembahasan pupuk tadi. Kemudian ilmu kimia juga berperan dalam meningkatkan produksi pertanian melalui pembuatan bibit unggul dengan rekayasa genetika. Nah, dengan analisis kimia ini anak-anak, jadi para petani ini bisa membuat bibit unggul ya dengan melakukan rekayasa genetika. Nih di sini ini peran kimianya ada di sini ya anak-anak, yaitu rekayasa genetika. Di sini pasti kalian sudah membahas juga waktu SMP nih mengenai genetika ya kan. Kemudian kita akan masuk ke peran kedua, yaitu peran kimia di dalam hukum. Oke, coba deh kalau kalian pikir-pikir apa hubungannya ya hukum sama kimia, kayaknya nggak ada deh. Ya kan, pasti kayak gitu. Kira-kira apa nih? Nah, ilmu kimia berperan pada saat terjadi tindakan kejahatan atau pembunuhan, sehingga diperlukan alat bukti kriminalitas berupa sampel tes DNA oleh forensik. Oke. Nah, anak-anak, jadi misalkan nih, ini di sini Ibu contohkan gambar gini. Misalkan si Bapak A dan Bapak B itu telah membunuh yang namanya Sinta. Tapi mereka berdua awalnya itu tidak mengakui karena mereka berdua ini adalah misalkan keluarganya. Jadi seakan-akan bersikap biasa aja gitu setelah membunuh supaya nggak ketahuan. Tapi pada mayat si Sinta itu misalkan sudah diambil nih darahnya, ya kan, sudah diambil darah atau sidik jari yang telah menempel, ya kan. Nah, berdasarkan sidik jari, berdasarkan tes DNA, nah itu yang dilakukan adalah peran kimianya anak-anak. Jadi proses sampel tes DNA ini melakukan ilmu kimia. Jadi, tes DNA dapat dilakukan melalui bagian tubuh manusia seperti rambut, seperti darah juga. Setiap orang memiliki struktur DNA yang berbeda sehingga dapat digunakan untuk identifikasi seseorang. Jadi bener-bener nih, ini si Bapak A, ini si Bapak B. Kemudian kan ada darah dia nih misalkan, atau sidik dari kita ambilnya darah D atau rambutnya. Jadi ada rambut si bapak ini ketinggalan, ya kan, maka itu sebagai barang bukti. Setelah rambutnya diambil tuh sama polisi, maka akan diuji sampel tes DNA. Kemudian sekeluarganya nih akan diuji juga nih rambutnya. Oh, ternyata DNA yang sama itu merupakan si bapak yang A ini dan si bapak yang B ini, maka ini adalah sebagai pelakunya. Oke, jadi ilmu kimia itu ada juga di bidang hukum. Kemudian anak-anak, ini ada peran kimia di bidang arkeologi. Arkeologi itu apa sih anak-anak? Jadi ilmu
arkeologi itu, atau kalian bisa sebut ilmu kepurbakalaan ya, atau kelampauan gitu. Jadi ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia pada masa lalu melalui kajian sistematis atas data bendawi yang ditinggalkan. Nah, ini kan salah satu bendawi yang ditinggalkan. Lalu apa hubungannya nih? Misalkan ada penemuan fosil, apa hubungannya dengan kimia? Oke, jadi ilmu kimia dalam bidang arkeologi dapat dilihat pada penelitian usia fosil. Arkeolog itu adalah orangnya nih, si cewek ini contohnya memanfaatkan teknologi kimia yaitu karbon 14 untuk menentukan usia fosil tersebut. Jadi misalkan seorang arkeolog menemukan fosil nih, dia menemukan fosil nih. Untuk menentukan fosil ini berapa lama sih dia tuh berapa lama usianya dalam tanah ini ya kan. Nah, dia menggunakan teknologi kimia dengan menggunakan karbon 14. Oke. Kemudian bidang selanjutnya itu yaitu bidang geologi. Bidang geologi itu apa? Jadi bidang geologi adalah bidang ilmu sains yang mempelajari kebumian ya anak-anak. Nih kebumian ada bebatuan. Jadi dia mempelajari komposisinya, strukturnya, sifat-sifatnya, dan proses pembentukannya. Jadi segala macam yang ada di bumi ini dipelajari oleh si geolog. Kalau orangnya namanya geolog, kalau ilmunya namanya geologi. Apa hubungannya ya bebatuan dengan kimia? Nah, hubungannya itu adalah ilmu kimia berperan dalam penelitian jenis dan komposisi materi pada batuan. Jadi untuk menentukan batuan jenis apa dan komposisinya apa saja, ya kan? Nah, ini si geolog ini melakukannya menggunakan teknik ilmu kimia. Dan juga ilmu kimia berperan juga atau digunakan juga pada proses penentuan unsur-unsur yang menyusun mineral dan tahap pendahuluan untuk eksplorasi minyak, bumi, dan gas. Jadi geologi itu selain mempelajari bebatuan, dia juga mempelajari nih anak-anak yang namanya minyak, bumi, dan gas. Jadi dia mempelajari ini minyak buminya apa sih, unsur-unsurnya yang menyusun minyak bumi dan gasnya ini. Nah, ini juga dipelajari oleh si geolog. Nah, untuk menentukan unsur dan penyusun mineralnya itu dilakukannya juga melalui peran kimia. Oke. Jadi tanpa kita ketahui nih anak-anak sudah membuka pikiran kita. Yang tadinya kita nggak kepikiran bahwa kimia ada di mana-mana, ilmu kimia dapat digunakan di mana-mana, ternyata ilmu kimia dapat digunakan di mana-mana. Sebenarnya banyak sekali, seperti kayak di bidang kosmetik atau di bidang kesehatan, di bidang kosmetik ya, misalkan ibu contohkan bidang kosmetik atau peralatan mandi kalian, ada sabun, ada sampo ya kan. Kemudian misalkan untuk di dapur ada pencuci piring. Nah, itu semua juga mengandung kimianya anak-anak ya. Oke, ibu akhiri pertemuan kali ini. Catatlah poin-poin yang penting dan catat juga penjelasan ibu yang tidak ada di PT. Semoga ilmu kita bermanfaat. Terima kasih anak-anak.